warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Azizah dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Malam A dengan nomor NIM 18721500147. Di sini saya akan membahas tentang asas-asas pendidikan. Asas-asas pendidikan sendiri itu ada 6 macam. Yang pertama, asas semesta, menyeluruh dan terpadu. Semesta maksudnya adalah pendidikan diselenggarakan secara terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan menyeluruh artinya adalah pendidikan harus mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan. Nah, terpadu artinya pendidikan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan pembangunan bangsa. Nah, jadi asas semesta, menyeluruh dan terpadu artinya adalah bahwa pendidikan nasional terbuka bagi setiap manusia Indonesia, mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan, dan merupakan satu kesatuan usaha sadar yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan usaha membangun bangsa. Nah, sekarang yang kedua itu asas belajar sepanjang hayat. Istilah belajar sepanjang hayat erat kaitannya dengan istilah pendidikan seumur hidup. UNESCO Institute for Education menetapkan suatu definisi kerja, yakni pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang harus, yang pertama, meliputi seluruh hidup setiap individu. Yang kedua, mengarah kepada pembentukan, pembaharuan, peningkatan, dan penyempurnaan secara sistematis pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. Yang ketiga, tujuan akhirnya adalah pengembangan penyadaran diri setiap individu. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dan motivasi untuk belajar mandiri. Yang kelima, mengakui kontribusi dari semua pengaruh pendidikan yang mungkin terjadi, termasuk yang formal, non-formal, dan informal. Kemudian ada 2 misi yang diemban dalam proses belajar mengajar berdasarkan latar pendidikan seumur hidup, yaitu yang pertama, pembelajaran peserta didik dengan efisien dan efektif. Yang kedua itu serentak dengan itu meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis belajar sepanjang hayat. Nah, kemudian yang ketiga itu ada asas tanggung jawab bersama. Tanggung jawab adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya, fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindakan sendiri atau pihak lain. Tanggung jawab sangat berkaitan erat dengan kewajiban seseorang terhadap tugas atau perbuatan yang dilakukan. Sesuatu aktivitas atau perbuatan yang dilakukan tanpa adanya tanggung jawab akan terjadi secara tidak terarah dan cenderung asal-asalan saja, dan bahkan dapat menimbulkan masalah yang lain lagi. Kegiatan dalam proses pendidikan haruslah selalu berdasarkan pada asas tanggung jawab, karena kegiatan apapun yang dilakukan dalam pendidikan selalu diarahkan untuk mencapai tujuan, yakni membimbing dan mendidik para siswa agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Aktualisasi dari pengembangan dan penerapan asas tanggung jawab dalam proses pelaksanaan kegiatan pendidikan akan tercermin dalam pemilihan dan penetapan materi, metode, strategi, pelaksanaan, hubungan antara guru dengan siswa, sampai pada evaluasi harus fokus pada pencapaian tujuan pendidik dan pembelajaran itu. Yang keempat itu ada asas manfaat, adil, dan merata. Pendidikan yang diselenggarakan harus berguna bagi peningkatan hidup manusia dan masyarakat. Sementara itu, asas adil dan merata adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat
sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Nah, yang kelima, asas tuturi handayani atau ingarso sung tulodo ingmadyo mangunkarso dan tuturi handayani. Ajaran kepemimpinan Ki Hajar Dewantara, inkarso sung tulodo artinya ingarso itu di depan atau di muka. Sung berasal dari ingsun yang artinya saya, tulodo berarti tauladan. Jadi makna ingarso sung tulodo adalah menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya. Sehingga yang harus dipegang teguh oleh seseorang adalah kata suri tauladan. Nah, ingmadyo bangun karso yang artinya yang selanjutnya ada ingmadyo bangun karso. Ingmadyo artinya di tengah-tengah, bangun artinya membangkitkan atau menggugah, dan kaso artinya sebagai bentuk kemauan atau niat. Jadi makna dari kata itu adalah seseorang di tengah kesibukannya harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Karena itu seseorang juga mampu memberikan inovasi-inovasi di lingkungannya dengan menciptakan suasana yang lebih kondusif dan keamanan dan kenyamanan. Demikian pula dengan kata tuturi handayani. Tuturi artinya mengikuti dari belakang, dan handayani berarti memberikan dorongan moral atau dorongan semangat. Sehingga tuturi handayani ialah seseorang yang memberikan dorongan moral dan semangat bekerja dari belakang. Dorongan moral ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita, menumbuhkan motivasi dan semangat. Jadi, secara tersirat, ingarso sung tulodo, ingmadyo bangun karso, tuturi handayani berarti figur seseorang yang baik adalah di samping menjadi suri tauladan atau panutan, tetapi juga mampu menggugah semangat dan memberikan dorongan moral dari belakang agar orang-orang di sekitarnya dapat merasa situasi yang baik dan bersahabat, sehingga kita dapat menjadi manusia yang bermanfaat di masyarakat. Asas tuturi handayani yang kini menjadi semboyan Diknas pada awalnya merupakan salah satu dari asas 1922, yakni 7 buah asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa yang didirikan pada 3 Juli 1922. Asas atau semboyan ini dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara dan mendapatkan dukungan positif dari Dr. Andes RMP Sosrokartono dengan menambahkan 2 semboyan, yaitu ingarso sung tulodo dan ingmadyo mangunkarsa. Ketiga semboyan itu telah menyatu menjadi satu kesatuan asas. Asas tuturi handayani merupakan inti dari asas 1922 yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya dan mengingatkan tertib persatuan dalam kehidupan umum. Keadaan yang dapat ditemukan dalam pendidikan berkaitan dengan asas ini antara lain: yang pertama, peserta didik dapat mendapat kebebasan dalam memilih pendidikan dan keterampilan yang diminati di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang disediakan oleh potensi, bakat, dan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, peserta didik dapat mendapatkan kebebasan memilih pendidikan kejuruan yang diminati agar mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan kerja dan bidang yang diinginkan. Yang ketiga, peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa dapat berkesempatan untuk memasuki program pendidikan dan keterampilan yang diminati sesuai dengan gaya dan irama belajar. Yang keempat, peserta didik yang memiliki keistimewaan atau kekurangan dalam fisik dan mental memperbolehkan kesempatan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang sesuai dengan keadaan. Kemudian yang kelima,
Peserta didik di daerah terpencil mendapat kesempatan memperoleh pendidikan keterampilan yang sesuai dengan kondisi daerahnya. Yang keenam, peserta didik dari keluarga tidak mampu mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan sesuai dengan minat dan kemampuan dengan bantuan dan dari pemerintah masyarakat. Kemudian asas yang keenam yaitu asas kemandirian dalam belajar. Asas ini tidak dapat dipisahkan dari dua asas Tuturi Handayani dan belajar sepanjang hayat. Implikasi dari asas ini adalah pendidikan harus menjalankan peran komunikator, fasilitator, organisator, dan sebagainya. Pendidik diharapkan dapat menyediakan dan mengatur sebagai sumber belajar sedemikian rupa sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber belajar tersebut. Penerapan asas-asas pendidikan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu pendekatan komunikasi oleh guru. Dewasa ini masih terdapat kecenderungan bahwa peserta didik masih terkait oleh penggunaan komunikasi satu arah dalam kegiatan pembelajaran dengan mengandalkan metode ceramah. Dalam komunikasi yang demikian, pendidik menempatkan dirinya dalam kedudukan yang lebih tinggi dari peserta didik. Yang kedua, masalah tujuan belajar. Sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, kemajuan ilmu DNA dan teknologi yang amat pesat menuntut orang untuk belajar secara terus-menerus sepanjang hayatnya. Sehubungan dengan hal itu, tujuan belajar yang learning to know dan learning to do saja ternyata belum cukup. Oleh karena itu, kemajuan teknologi, terutama kemajuan transportasi dan komunikasi, membuat dunia semakin sempit sehingga intensitas interaksi antar manusia semakin tinggi tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, ras, dan asal-usul. Sehubung dengan itu, tujuan belajar sudah harus diperluas secara menambahkan learning to live together. Selanjutnya, akibat kemajuan ilmu dan teknologi yang berimplikasi pada perubahan lapangan kerja mengakibatkan apa yang dipelajari hari ini belum tentu sesuai dengan tuntutan lapangan kerja yang berubah pada beberapa tahun berikutnya. Untuk itu, tujuan kegiatan pembelajaran perlu diperluas. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.